kita berlanjut ke trending topik berikutnya. Besok 10 November, pasti kalian tahu dong besok hari apa? Hari apa yo? Hari Jumat, iya benar hari Jumat. Tapi besok ada peringatan penting, yaitu adalah Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November ya. Ini juga menjadi salah satu trending topik, boleh ditampilkan lagi udah berapa pencarian ya kayaknya kalau sudah sampai siang ini dia. Iya, karena besok adalah Hari Pahlawan, pasti setiap tahunnya ada saja yang disematkan untuk menjadi tokoh pahlawan ya, mendapatkan gelar pahlawan nasional yang baru. Iya, untuk tahun ini ada 6 orang yang tadi sudah ditampilkan nama-namanya siapa-siapa saja. Ini kita membahas satu nih yang juga menarik adalah terkait dengan pahlawan nasional baru Ratu Kalinyamat. Ini nih berasal dari Jawa Tengah atau tepatnya di Jepara. Nah, kita bisa lihat ya seperti apa sih sebenarnya kiprahnya ini kalau saya bacakan dari informasi yang sudah masuk ke redaksi kami. Ratu Kalinyamat ini merupakan seorang pimpinan tanah Jepara yang tentunya pada saat zaman dia hidup dulu ini amat disegani. Dan di tangan Ratu Kalinyamat ini Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya itu hidup dengan mengandalkan lautan sebagai sumber utama penghidupannya. Jadi memang kiprah Ratu Kalinyamat di bidang ekonomi untuk Jepara itu sangat besar di zamannya. Nah, ini jadi merupakan kabar gembira ya bagi masyarakat Jepara karena Ratu Kalinyamat dianugerahkan oleh gelar pahlawan di tahun ini ya, setelah melalui proses yang cukup panjang tentunya dan rumit juga. Pemberian gelar pahlawan nasional akan diberikan pemerintah pada momen Hari Pahlawan esok 10 November 2023. Nah, Ratu Kalinyamat tadi sudah dijelaskan oleh Jason. Jadi ini perempuan Jepara yang tangguh begitu ya. Nah, selain Ratu Kalinyamat tadi juga sudah ditampilkan ya, ada sosok-sosok lain, nama-nama baru yang kita dengar kali ini. Di antaranya ada almarhum Ida Dewa Agung Jambe Bali, almarhum Batasha Santiago dari Sulawesi Utara, almarhum M. Tabrani dari Jawa Timur, kemudian almarhum Ratu Kalinyamat dari Jepara Jawa Tengah, almarhum Kiai Haji Abdul Halim dari Jawa Barat, dan almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung. Ya, ini juga kalau menurut Mahfud MD sendiri, kenapa sih nama-nama ini yang kemudian diangkat kembali untuk disematkan menjadi gelar pahlawan nasional yang baru? Karena dianggap sudah berjasa untuk bangsa dan kemudian tidak pernah berkhianat. Itu syarat umumnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi ini, kita kembali lagi ke Ratu Kalinyamat yang memang belakangan menjadi banyak di search, dicari begitu ya namanya ya. Tidak hanya di bidang ekonomi kalau tadi saya sudah sebutkan ya. Di bidang politik ini juga ada nih kiprahnya. Di bidang politik dan pertahanan, di mana pelabuhan Jepara pada masa kepemimpinan Ratu Kalinyamat ini dipercaya sebagai pusat pengiriman ekspedisi militer. Keren banget ya. Untuk turut memperluas kekuasaan ke Bangka dan Kalimantan Selatan, yaitu Tanjung Pura dan juga Lawe. Jadi sampai pelabuhan Jepara ya legasinya. Nah, untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ini, pemerintah Jepara bersama masyarakat dan Yayasan Dharma Bakti Lestari harus kerja keras mengumpulkan segala data mengenai sosok Ratu Kalinyamat sehingga tidak dianggap sebagai mitos belaka. Nah, sempat 3 kali gagal diajukan sebagai pahlawan nasional. Kemudian kabar baik itu akhirnya datang dan hal ini disampaikan langsung oleh pembina Yayasan Dharma Bakti Lestari, Lestari Murdiat, usai berziarah di makam Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam dan Masjid Matingan, Jepara, Jawa Tengah. Ya, Ratu Kalinyamat ini pernah diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2006 oleh pemerintah daerah dan 2 kali ditolak. Tapi tahun 2018 Yayasan Dharma Bakti Lestari bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Jepara ini kemudian kembali mengajukan hingga akhirnya diterima nih di tahun ini atau di tahun 2023. Masyarakat Jepara, buat kita semua tentu beliau adalah ratu yang kita agungkan, junjungan kita. Tetapi buat dasar pemberian gelar harus disertai dengan bukti-bukti akademis. Dari sejak 2018 Yayasan Dharma Bakti Lestari mengajak seluruh masyarakat Jepara dan ini bekerja sama dengan Pusat Studi Kalinyamat dari Unisnu, ini ada di sini. Kemudian Yayasan Lembayung yang setiap tahun juga mengadakan peringatan dan tentu dengan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat bersama-sama mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan sejarah yang tidak mudah. Karena dari 2018, 2020
tim ahli yang dipimpin oleh Profesor Ratno mendapatkan beberapa hambatan yang terutama membuktikan kepahlawanannya. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak dukungan dari tokoh masyarakat. Besok tanggal 10 November kami diundang oleh Bapak Presiden untuk mewakili masyarakat Jepara menerima Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Mohon doanya ya. Ya, tadi dikatakan butuh proses yang panjang sampai akhirnya Ratu Kalinyamat menyandang gelar pahlawan nasional di tahun ini. Nah, tentunya banyak juga tanggapan dari para warganet ya. Ya, ini pasti pada bangga ya, terutama rakyat yang ada di Jawa Tengah. Ini dari Jatengam sekian. Sepak terjang Ratu Kalinyamat, seorang perempuan yang mampu mengonsolidasikan sejumlah kerajaan Nusantara untuk membangun poros maritim. #Lestari Mudiat, #nih ya. Nasdem. Kemudian dari Doni Setia XXX, Indonesia kita bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai pahlawannya. 10 November Hari Pahlawan Merdeka. Ya, ini juga ada @Rizka Putra 900, tengah-tengah masa yang berjuang melawan penjajah. Beliau ini berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan dengan gigih. Selamat Hari Pahlawan katanya. Oke, ada lagi dari Galang An XXX. Menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semoga peringatan Hari Pahlawan dapat menginspirasi kita semua. Ya, dan berikutnya dari Kolaka sekian. Masih ada pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang. Termasuk bagi mereka yang menangkap ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah berkomentar di akun media sosialnya Metro TV. Di real time TikTok juga ada ucapan dari Alexa Diandra. Selamat Hari Pahlawan, kita selalu menghormati pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia merdeka. Wah, banyak ya yang komentar-komentar Hari Pahlawan ini. Terus kemudian kalau di TikTok coba kita cari lagi nih, Selamat Hari Pahlawan katanya. Ya. Terus ada lagi Hari Pahlawan, semoga memberikan inspirasi katanya nih kalau di TikTok ya. Ada juga Tony Ebung, pahlawan merupakan pengakuan negara buat anak bangsa yang telah berjasa banyak buat negeri tercinta. Iya, pastinya banyak ucapan dari kalian terkait Hari Pahlawan 10 November besok. Dan tentunya ragam ucapan lainnya, ini dia mengenang jasa-jasa para pahlawan. Dan lebih dari itu ya, lebih dari ucapan kalian, Hari Pahlawan semoga diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk mengadopsi dan juga mengaplikasikan semangat para pahlawan yang telah gugur dalam kehidupan di masa kini maupun masa depan. Besok kita akan bahas lagi nih kayaknya sedikit mengenai Hari Pahlawan. Masih banyak ya yang ternyata ya, ini membahas soal Hari Pahlawan. Dan tentunya semoga masyarakat Indonesia ini benar-benar bisa merefleksikan apa sih sebenarnya Hari Pahlawan, tidak aja mengenang jasa-jasa mereka, tapi kemudian kita juga sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka zaman dulu ya, Naya. Kita sudah merdeka sampai saat ini juga berkat dari jasa-jasa para pahlawan. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.